Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada mata kuliah yang materi kuliah yang terakhir dari Bapak pada mata kuliah manajemen lingkungan. Kali ini kita akan mengulas tentang pengelolaan kawasan konservasi. Nah, tentunya kalau berbicara tentang kawasan konservasi, bagi orang biologi atau ilmu-ilmu sains terapan sudah sangat familiar dengan kata konservasi atau kawasan konservasi. Nah, di Indonesia sendiri sangat banyak kawasan konservasi, namun tidak sedikit juga yang pengelolaannya belum efektif. Nah, untuk itu eh, hal ini sangat menarik untuk dibahas secara bersama. Adapun pokok bahasan pada materi kuliah kali ini adalah definisi prinsip dasar dan fungsi kawasan konservasi, potensi kawasan konservasi dan tantangan pengelolaannya di Indonesia, dan materi yang terakhir adalah bagaimana strategi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia agar lebih efektif dan tidak mengalami kegagalan. Nah, adapun prinsip dasar konservasi dan kawasan konservasi, kita harus memahami dulu kata dasar konservasi itu sendiri. Konservasi ini sebenarnya berasal dari kata Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu con atau bersama dan servare, menjaga atau menyelamatkan. Artinya bahwa konservasi ini adalah upaya bersama-sama untuk menjaga dan menyelamatkan. Nah, konservasi adalah upaya memelihara apa yang kita miliki secara bijaksana. Sasaran penetapan kawasan konservasi adalah untuk mengkonservasi ekosistem dan sumber daya alam agar proses ekologi terus berlangsung dan dipertahankannya keberlanjutan produksi bahan makanan dan jasa lingkungan bagi manusia. Sementara tujuannya adalah melindungi habitat kritis, mempertahankan keanekaragaman hayati, mengkonservasi sumber daya alam, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu adalah prinsip dasar konservasi dan kawasan konservasi. Betapa pentingnya konservasi, karena konservasi ini sendiri adalah upaya menjaga dan menyelamatkan secara bersama-sama. Artinya, kalau tidak ada pihak yang tidak dilibatkan, berarti sebenarnya konservasi tidak masuk dalam kriteria konservasi sebenarnya, karena kata konservasi sendiri adalah melindungi secara bersama-sama. Nah, prinsip pengelolaan konservasi adalah mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa untuk menjaga spesies dari kepunahan, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian melindungi dalam arti sistem penyangga kehidupan. Bagaimana melindungi sistem penyangga kehidupan agar tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip memanfaatkan. Bagaimana memanfaatkan biodiversitas yang ada secara lestari agar generasi-generasi berikutnya dapat terus merasakan manfaat seperti apa yang sudah dirasakan oleh generasi-generasi kekinian. Itu adalah 3 prinsip dasar dari pengelolaan kawasan konservasi, yaitu mengawetkan, melindungi, dan kemudian memanfaatkan. Nah, adapun fungsi kawasan konservasi dalam pembangunan adalah sebenarnya sebagai penyedia keanekaragaman atau biodiversitas, di mana fungsi biodiversitas ini sangat banyak, yaitu ada fungsi produksi. Adalah, ya, kita tahu bersama banyak kawasan-kawasan produktif yang kalau dilindungi maka akan memberikan sumber makanan, sumber bahan bakar, obat-obatan, bahan baku industri, bahkan bahan bangunan seperti kawasan mangrove, terumbu karang lamun, maupun kawasan-kawasan hutan tropis yang ada di daratan. Nah, sementara fungsi yang lain adalah fungsi pengendali, di mana jika kawasan-kawasan yang masih alami ini tetap terlindungi, maka dia akan menjadi jasa lingkungan, memberikan udara yang segar, air juga yang bersih, yang bermanfaatkan bagi kehidupan manusia, dan penahan erosi serta pengendali banjir. Nah, kita ke tantangan pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Indonesia. Sangat banyak tantangan kawasan konservasi yang dialami di Indonesia. Nah, ini adalah jumlah kawasan konservasi beserta luas kawasan konservasinya. Ada 521 kawasan konservasi
di Indonesia meliputi cagar alam laut, Suaka Marga Satwa Laut, Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Taman Buru, Taman Hutan Raya, kawasan Suaka Alam dan sebagainya, di mana total lahan seluas 27.108.486,54 hektar. Bayangkan, kita punya kawasan konservasi begitu luas yang ada di darat dan di laut, seperti pada gambar. Ada Taman Wisata Lorerindu, ada Taman Wisata Bromo Tengger Semeru dan sebagainya yang ada di daratan. Kemudian yang ada di lautan seperti Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Pulau Komodo, kemudian Takabonerate di Sulawesi, kemudian Bunaken juga di Sulawesi, dan Kepulauan Raja Ampat di Papua, maupun Taman Nasional Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, semua kawasan konservasi ini luasnya baik di darat dan di laut, luasnya adalah 27 hektar sekian. Itu luar biasa luas, yang tentunya dengan luas ini memberikan potensi jika dikelola dengan baik. Nah, adapun tantangan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia adalah masih terbatasnya tenaga pengelola di kawasan konservasi. Saat ini hanya terdapat sekitar 3.508 orang untuk mengelola kawasan seluas 27 hektar sekian. Yang luar biasa, artinya hanya rata-rata satu orang diberikan tanggung jawab untuk mengelola kawasan seluas 3.552 hektar. Ini tidak rasional. Tentunya sedikitnya jumlah orang yang mengelola ini, maka wajar saja jika pengelolaan kawasan konservasi mengalami banyak tantangan, tidak mudah dikontrol karena terlalu luas, sementara jumlah pengelolanya sangat sedikit. Kemudian terbatasnya pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengelola kawasan konservasi. Ini juga menjadi masalah klasik. Saat ini alokasi budget untuk pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia hanya sekitar tidak sampai 50.000 rupiah per hektar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan budget yang dikeluarkan oleh negara-negara maju dalam mengelola kawasan konservasi. Sehingga jika pengelolaan kawasan konservasi dengan budget yang sedikit, maka pengawasannya pun sedikit dan jumlah tenaga pengelola pun tentunya sangat sedikit karena tidak mampu membiayai operasional dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Nah, tantangan lainnya adalah banyak kawasan konservasi yang sudah ditunjuk namun belum dikukuhkan. Artinya secara di atas kertas sudah ditunjuk namun belum ada pengelolaannya, belum ada regulasi-regulasi untuk mendukung pengelolaan dan pengawasan dan sebagainya. Terdapat sekitar 3.746 desa yang berada di dalam kawasan konservasi tanpa ada kejelasan tenur dalam hal memelihara, memegang dan memiliki hak tanah atau hak kelola hutan dan perairan, dan konflik antara pengelola kawasan dan masyarakat itu menjadi realitas umum yang terjadi di berbagai kawasan konservasi, 500 sekian kawasan konservasi di Indonesia. Dan baru pengelolaan kawasan konservasi yang belum optimal. Jadi sudah dikelola tapi belum optimal. Baru 187 kawasan konservasi yang telah mempunyai rencana pengelolaan yang telah disahkan, dan 85 kawasan konservasi yang memiliki zonasi atau blok pengelolaan. Sementara kawasan-kawasan konservasi yang lain yang sudah dikelola itu benar-benar belum dikelola secara efektif. Sehingga tentunya hal-hal inilah yang kemudian menjadi tantangan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Kurang lebih ada 4 garis besar yang menjadi tantangan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Begitu banyak, begitu luas, ada 27 juta hektar, namun pengelolaannya belum efektif sehingga belum secara maksimal memberikan manfaat yang luas. Nah, ini adalah contoh status konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat lokal, misalkan di Taman Nasional Komodo, masyarakat adat Sape dan masyarakat adat Labuan Bajo versus pengelola Taman Nasional Komodo dan The Nature Conservancy, dan larangan penangkapan ikan di zona larang ambil yang ditetapkan oleh pengelola kawasan secara sepihak tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat lokal setempat, dan konflik bahkan berujung kekerasan. Dan ada kearifan lokal wilayah tangkapan
yang dikembangkan oleh masyarakat sudah secara turun-temurun. Namun ini tidak terlalu menjadi fokus dalam pengelolaan kawasan. Kemudian Taman Nasional Gunung Merapi, masyarakat di Jogja dan Jawa Tengah, masyarakat lokal dengan pengelola kawasan, hak atas kawasan, informasi, partisipasi, dan berpendapat oleh masyarakat itu diabaikan oleh pengelola kawasan nasional Gunung Merapi, dan pemindahan masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun dan mentradisi di kawasan tersebut. Dan ada kearifan konservasi hutan yang namanya Alas Biyungan, yang sebenarnya masyarakat adat Tengger sana memiliki punya kearifan lokal untuk mengelola kawasan Gunung Merapi secara lebih baik. Kemudian Taman Nasional Bromo Tengger, masyarakat adat Tengger versus TNBTS, terbatasnya akses hak adat tradisional atas kawasan hutan, privatisasi kawasan Bromo Tengger Semeru untuk kawasan wisata yang tidak bisa dimasuki oleh masyarakat secara bebas, dan kearifan lokal masyarakat yaitu ibu bumi sebagai penjaga kehormatan leluhur, yang sebenarnya mereka sudah punya kearifan lokal untuk bagaimana mengelola hutan itu dengan baik, namun tidak terlalu mendapatkan perhatian dari pihak pengelola. Ini juga Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, masyarakat adat Wakatobi versus pengelola kawasan. Bahkan Wakatobi Diverse Resort yang pusatnya di Swiss dan Yayasan Operasional Walese berpusat di UK, maupun The Nature Conservancy dan WWF itu konflik dengan masyarakat lokal. Nelayan yang telah secara turun-temurun mengelola secara adat seluruh kawasan konservasi dilarang memasuki kawasan yang telah dizonasi secara sepihak oleh pengelola sebagai lahan wisata, penelitian bahari, dan konservasi steril dari masyarakat. Terjadi perampasan tanah milik masyarakat, bahkan sampai sekarang belum terselesaikan. Adanya kearifan lokal masyarakat, laut tempat mencari hidup, daratan tempat tinggal, dan menghormati laut berarti menghormati kehidupan. Ini adalah filosofi hidup mereka yang tentunya mereka sudah sangat paham tentang laut dan bagaimana cara melindunginya, namun lagi-lagi belum terlalu mendapatkan perhatian dalam arah pengelolaan kawasan. Kemudian Taman Nasional Lorelindu di Sulawesi Tengah, di mana masyarakat adat Sindur versus pengelola kawasan, militer, bahkan Pemda Donggala. Lahan masyarakat sebagai sumber ekonomi dipindahkan, masyarakat tidak mau diubah kebiasaan bercocok tanam, kemudian pendudukan kawasan oleh masyarakat secara ilegal menurut pengelola kawasan, dan kearifan lokal dalam hal tata zonasi hutan yang sebenarnya sudah dikembangkan, sudah diterapkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Artinya bahwa masyarakat lokal sudah punya tata ruang terhadap pemanfaatan zona-zona yang ada di kawasan Lorelindu. Namun lagi-lagi ini kurang menjadi prioritas untuk diintegrasikan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Lorelindu di Sulawesi Tengah. Kemudian studi kasus yang lain adalah Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, masyarakat lokal Arakan versus pengelola kawasan, akses hak mengelola sumber daya oleh masyarakat yang sangat terbatas, dan masyarakat menolak zonasi larangan penangkapan karena kemungkinan memang tidak ada konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sebelumnya. Kemudian konflik disertai kekerasan dan kearifan lokal zonasi laut yang sebenarnya sudah ada oleh masyarakat setempat, sudah dikembangkan secara turun-temurun, namun lagi-lagi ini dikesampingkan oleh pihak pengelola Taman Nasional Bunaken, sehingga masyarakat merasa bahwa lahan yang secara turun-temurun telah menghidupi mereka sejak ratusan tahun seakan diambil atau dirampas oleh pengelola kawasan dengan alasan untuk melindungi, mengkonservasi, dan sebagainya. Kemudian Taman Nasional Takabonerate, masyarakat lokal Takabonerate versus pengelola kawasan. Akses daerah tangkapan tradisional menjadi terbatas karena adanya zona inti atau zona larang tangkap. Kasus pemboman terumbu karang justru meningkat saat keamanan kawasan meningkat. Ini pengeboman itu dianggap sebagai simbol perlawanan masyarakat adat dan masyarakat lokal setempat, dan karena masyarakat lokal setempat memiliki kearifan lokal konservasi laut dengan struktur penggawa laut dan penggawa lolo namanya. Ini artinya bahwa seluruh
masyarakat adat sebenarnya secara turun-temurun telah memiliki kearifan lokal untuk bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di kawasan mereka untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ini salah satu contoh kasus di kawasan konservasi cagar alam dan Taman Wisata Alam Pulau Pombo Maluku. Ini dulu menjadi riset skripsinya Bapak saat S1, di mana kawasan ini memiliki luas 1.000 hektar, 2 hektar cagar alam dan di daratan, dan 998 hektar kawasan taman wisata laut. Namun 998 hektar ini tidak jelas batasannya. Kemudian ada konflik pemanfaatan antara pengelola dengan masyarakat sekitar pulau. Kebetulan pulau ini tidak berpenghuni, namun di sekitar pulau ini ada pulau mainland atau pulau utama yang kemudian dimanfaatkan. Nelayan yang hidup di pulau utama itu memanfaatkan pulau ini untuk mencari ikan maupun non-ikan untuk dimanfaatkan oleh mereka, dan ini sudah secara turun-temurun ratusan tahun sudah dimanfaatkan sebelumnya. Nah, masyarakat ternyata tidak dilibatkan dalam pembentukan kawasan ini, dan sosialisasi kawasan ini kepada masyarakat yang begitu sangat minim, dan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom, bius, dan wisata yang tidak terkontrol. Nah, akibat dari konflik pemanfaatan ini, karena masyarakat merasa kawasan ini sudah ratusan tahun menjadi kawasan tempat mereka mencari nafkah dan ketergantungan yang tinggi, sehingga menyebabkan kawasan ini mengalami kerusakan. Ini contoh real. Kemudian apa sih strategi pengelolaan kawasan konservasi yang harus dilakukan di Indonesia yang dengan berbagai persoalan yang dihadapinya? Pentingnya pendekatan kolaboratif atau dinamakan dengan co-management dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan kolaboratif ini kerjasama antara pemerintah selaku pengelola kawasan dengan masyarakat dan pihak swasta. Nah, yang pertama, upaya konservasi membutuhkan kapasitas dan pelibatan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya para ahli konservasi, kaum profesional, atau pihak pemerintah. Menunjukkan bahwa co-management itu penting. Pemerintah tidak mungkin sendiri mengelola, apalagi dengan dana yang terbatas. Kemudian upaya konservasi membutuhkan perhatian dalam mengaitkan kepentingan keanekaragaman hayati dan kebudayaan yang memberikan ruang bagi masyarakat lokal dan adat secara aktif dan terberdayakan selama kolaborasi pengelolaan kawasan berlangsung. Artinya bahwa dalam pengelolaan kawasan itu membutuhkan berbagai kepentingan, harus melihatkan berbagai kepentingan, bukan hanya melindungi sumber daya alam, tapi juga melindungi masyarakat lokal yang memang sudah secara turun-temurun memanfaatkan kawasan itu sebelum kawasan-kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Karena antara masyarakat dengan sumber daya alam sudah secara turun-temurun itu ada hubungan ketergantungan, dan ada tradisi lokal untuk bagaimana memaknai kawasan sumber daya alam yang ada untuk dimanfaatkan secara lebih arif dan bijaksana berdasarkan tradisi-tradisi masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun dipraktikkan, seperti contoh beberapa tabel konflik kawasan yang sudah Bapak ulas tadi. Kemudian yang berikutnya adalah upaya konservasi membutuhkan perhatian dalam prinsip kesetaraan dan keadilan, pembagian biaya dan manfaat yang diterima dalam perlindungan kawasan konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jadi mengelola kawasan konservasi jangan hanya sekedar menjadi keuntungan pemerintah atau pihak pengelola atau pihak swasta yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola, tapi juga bagaimana ada distribusi keadilan bagi masyarakat. Masyarakat mendapatkan apa dari kawasan konservasi itu? Apakah masyarakat punya keuntungan yang bisa didapatkan, atau masyarakat tidak kehilangan mata pencarian setelah kawasan konservasi yang tadinya itu menjadi kawasan mereka mencari nafkah itu diambil? Apa konsekuensinya? Apakah ada mata pencarian alternatif dan sebagainya? Nah, itulah yang harus juga dipertimbangkan. Kemudian upaya konservasi menuntut penghormatan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Sekali lagi bahwa konservasi bukan hanya melindungi sumber daya hayati yang ada di suatu kawasan, tapi bagaimana melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat yang sudah secara turun-temurun berinteraksi dengan sumber daya dan lingkungan yang ada. Itu adalah prinsipnya.
Nah, ini adalah 4 hal penting dalam pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi. Nah, adapun penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebenarnya sudah ada standarnya. Ini salah satu contohnya saja. Ada variabel, misalkan variabel pemerintah dan pihak swasta di sekitar kawasan konservasi. Bobotnya 3, bobot akan tinggi apabila pengelolaan kawasan menjalin kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar kawasan. Kemudian masyarakat adat, bobotnya akan tinggi jika dari perspektif masyarakat adat dilibatkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang relevan terkait dengan pengelolaan kawasan. Kemudian masyarakat lokal akan tinggi jika masyarakat lokal dapat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang relevan terkait dengan pengelolaan kawasan. Misalkan dibentuk perdes dan sebagainya. Kemudian keuntungan ekonomi, dari segi keuntungan ekonomi akan semakin tinggi bobotnya apabila kawasan konservasi memberikan keuntungan ekonomi utama kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi. Jadi kawasan konservasi bukan sekedar dikelola kemudian dibikin menjadi kawasan wisata terus ada pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah, tapi juga harus secara ekonomi harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Apa sih yang bisa masyarakat dapatkan, manfaat ekonomi real yang bisa masyarakat dapatkan dengan adanya pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi itu harus jelas. Jika tidak jelas, maka tentunya akan menimbulkan konflik karena masyarakat merasa terabaikan dan masyarakat merasa sangat dirugikan dengan pembentukan kawasan konservasi, padahal sudah secara turun-temurun kawasan itu dikelola oleh masyarakat sebelumnya. Kemudian alasan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah masyarakat sudah tinggal di sekitar atau di dalam kawasan konservasi sebelum kawasan tersebut ditetapkan. Bahkan ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka itu masyarakat adat itu sudah tinggal secara turun-temurun memanfaatkan kawasan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah interaksi dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan. Biasa kawasan konservasi itu masih memiliki biodiversitas yang tinggi sehingga memberikan sumber penghidupan yang luar biasa bagi masyarakat dan ketergantungan masyarakat juga cukup tinggi, sehingga ini menjadi penting kenapa masyarakat harus dilibatkan. Kemudian yang ketiga, masyarakat sangat memahami situasi wilayah dan punya pengetahuan serta kearifan lokal tersendiri di dalam mengkonservasi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada pada kawasan-kawasan yang dilindungi, karena masyarakat secara turun-temurun sudah ratusan tahun hidup dan sangat mengetahui seluk-beluk kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi, sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat itulah yang perlu diintegrasikan, dikolaborasikan dengan pengelolaan versi pemerintah. Jadi tidak saja pengelolaan itu dalam perspektif pemerintah, tapi bagaimana pengelolaan dalam perspektif masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan kearifan lokal yang memang sudah secara turun-temurun dijalankan oleh masyarakat. Kemudian alasan yang keempat adalah masyarakat adalah aset yang eksistensinya dapat mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Lagi-lagi masyarakat hidup dan sangat tergantung di situ, maka jangan masyarakat seakan-akan dicegah untuk mengakses sumber kehidupan yang sudah secara turun-temurun mereka memanfaatkan, untuk menghindari konflik yang semakin luas antara pengelola kawasan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Nah, ini adalah cara baru pengelolaan. Ada 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi, tapi yang akan Bapak ulas adalah masyarakat sebagai subjek, penghormatan pada hak asasi manusia, kemudian penghormatan nilai budaya dan adat, kemudian kepemimpinan multilateral, dan pengambilan keputusan berbasis sains. Kalau variabel yang lain itu sebenarnya dari perspektif pemerintah. Bapak lebih tertarik kepada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah masyarakat sebagai subjek. Masyarakat diposisikan sebagai subjek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, karena mereka bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan daerah penyangga melalui kegiatan ekowisata. Masyarakat bisa dilibatkan dalam pengelolaan wisata, sehingga pengembangan wisata itu justru memberikan manfaat juga bagi masyarakat. Juga memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu, jasa lingkungan,
patroli kawasan dan penjagaan kawasan bisa melibatkan masyarakat, sehingga kawasan yang begitu luas itu justru bukan hanya dikelola oleh pengelola tapi juga masyarakat ikut berpartisipasi. Kemudian restorasi kawasan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam restorasi kawasan, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengendalian kebakaran, kemudian budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, dan pencegahan perburuan dan perdagangan satwa liar yang ilegal. Ini tentunya kalau masyarakat ikut dilibatkan, maka masyarakat akan ikut merasa bertanggung jawab dan lebih efektif serta efisien dibandingkan 1 hektar yang 3.000-an hektar yang hanya dikelola atau dipantau oleh satu orang. Itu tentunya sangat tidak efektif. Inilah kenapa masyarakat menjadi hal penting untuk ikut dalam pengelolaan. Kemudian cara baru yang berikutnya adalah penghormatan hak asasi manusia. Harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pengelolaan kawasan konservasi. Berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat dan masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi hendaknya diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi atau pendekatan di luar pengadilan, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam di dalam kawasan konservasi. Selama ini, konflik antara masyarakat lokal, masyarakat adat dengan pengelola kawasan itu selalu berakhir di meja pengadilan. Itu tentunya tidak menyelesaikan masalah, karena masyarakat akan terus menjadikan pihak pengelola sebagai musuh bersama. Nah, inilah yang perlu dihindari, bagaimana kolaborasi, bagaimana menyelesaikan perdebatan, bagaimana menyelesaikan konflik itu di luar pengadilan, bisa didiskusikan bersama, bisa pendekatan-pendekatan lain yang bukan pendekatan hukum. Tentunya dengan bukan pendekatan hukum atau pendekatan non litigasi ini dianggap lebih efektif untuk bagaimana mencegah konflik pemanfaatan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan masyarakat tidak merasa bahwa mereka adalah musuh bagi pihak pengelola, dan bisa meningkatkan kreativitas masyarakat berbasis sumber daya alam yang mereka manfaatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penghormatan nilai budaya dan adat. Jadi pengelola kawasan konservasi mulai pendekatan berbasis landscape atau pendekatan berbasis daerah aliran sungai atau berdasarkan kondisi ragam ekosistem atau ragam adat budaya, itu sebenarnya harus dilihat dari perspektif itu. Jadi kawasan konservasi adalah konservasi budaya mereka. Bagaimana budaya mereka dalam memanfaatkan alam dan sumber daya itu juga perlu dikonservasi. Bukan kemudian menghilangkan atau merelokasi masyarakat adat keluar dari kawasan yang dijadikan kawasan konservasi, itu justru keliru. Kemudian dengan mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan akibat dari pembangunan dan keberadaan serta aspirasi masyarakat dalam masyarakat hukum adat yang kehidupannya masih bergantung pada sumber daya hutan dan perairan misalkan, kalau itu kawasan konservasi perairan. Nah, jadi bagaimana cara pengelolaan konservasi yang baru adalah penghormatan nilai budaya dan adat. Bagaimana nilai budaya dan adat itu diintegralkan masuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi mengelola mengkonservasi sumber daya alam sekaligus mengkonservasi masyarakat adatnya, sehingga masyarakat adat tetap diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan, ikut dalam pengelolaan. Kemudian cara yang keempat adalah kepemimpinan multilevel. Leadership yang kuat untuk membangun kolaborasi multi pihak dengan berpegang pada prinsip saling menghormati antara pengelola, pemerintah, pengelola, pihak swasta, investor, dan masyarakat. Kemudian saling percaya dan saling menguntungkan. Kalau sudah ada saling percaya antara pihak pengelola dan masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan, maka tentunya pengelolaan akan lebih efektif, dan tentunya feedbacknya harus ada saling menguntungkan. Masyarakat lokal dan masyarakat adat setempat mendapat keuntungan apa dengan ditetapkan kawasan konservasi itu? Harus jelas keuntungannya, dan tentunya harus saling menghormati. Masyarakat adat punya budaya, punya hak, dan punya kehidupan-kehidupan tradisional yang tentunya harus dihargai keberadaannya. Jangan kemudian diganggu hanya dengan adanya penetapan kawasan konservasi. Hak-hak tradisional masyarakat harus dihargai.
Kemudian bertahap sudah seharusnya mampu menerapkan 4 prinsip tata kelola kawasan konservasi, yaitu partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengelola, dan pihak swasta, adanya keterbukaan, adanya tanggung jawab kolektif, bagaimana masyarakat ikut bertanggung jawab secara kolektif dengan pihak pengelola, dan kemudian ini terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pengambilan keputusan berbasis sains ini juga menjadi hal yang paling penting. Kelola kawasan konservasi itu harus berdasarkan data dan fakta. Data dan informasi itu harus valid, harus sahih, tidak dipalsukan, yang kemudian itu bersumber betul dari data lapangan. Kemudian metode pengambilan data dan analisisnya harus benar-benar dan berdasarkan scientific, pendekatan saintifik, dan penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata untuk kemanusiaan. Nah, ini penting karena pengambilan keputusan jika tidak berdasarkan riset maka akan memberikan dampak yang luar biasa. Kadang kebijakan merelokasi masyarakat itu tanpa pertimbangan riset. Padahal secara budaya masyarakat sudah secara turun-temurun bergantung kepada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Masyarakat punya budaya lokal tersendiri untuk bagaimana memanfaatkan kawasan itu dengan secara baik dan bijaksana. Nah, tentunya perlu ada penelitian sebelumnya sebelum kemudian menentukan regulasi. Jika suatu pengambilan keputusan tidak berbasis data yang valid, maka tentunya hasil keputusan itu pun tidak akan bisa dipertanggungjawabkan dalam hal penyelenggaraannya. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi perkuliahan hari ini bermanfaat. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada perkuliahan berikutnya.